Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sholat subuh Masjid Jami'ah Ikhlas, semuanya yang hadir, khusus para sesepuh kita, para PKM Masjid Jami'ah Ikhlas, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sejenak akan mengaji dan mengkaji yaitu 3 ayat surah Ali Imran, ayat yang ke-190, 191, 192, yaitu tentang sifat-sifat ulul albab. Di siapa yang disebut dengan ulul albab, ulul albab, alias orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, orang yang senantiasa memiliki akal yang cerdas. Maka disebut di dalam Al-Quran yaitu ulul albab, yaitu orang yang senantiasa menggunakan hatinya
untuk ditautkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, ia gunakan akalnya pula untuk memahami tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hati, dengan akal, lalu ia gunakan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan akhirat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulul albab senantiasa tidak terlena dengan hidupnya di dunia ini, karena tujuan yang sebenarnya bukan dunia, tujuan yang sebenarnya adalah akhirat. Maka kita bisa lihat ayatnya di dalam surah Ali Imran. Kita mulai ayat yang ke-190. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian malam dan siang, itu adalah la ayatil liulil, sungguh sebagai tanda yaitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala bagi ulil albab. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan kata-kata inna, sesungguhnya. Jadi kalau ada kata-kata inna, pasti setelahnya itu ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah telah menciptakan langit, telah menciptakan bumi ini tentunya ada maksud dan tujuannya. Maka inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, juga pergantian malam ke siang, itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala bagi ulil albab, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang bisa memahami dengan mendalam. Maka tentunya di dalam ayat ini kita diajak agar kita ini mempunyai akal, kita gunakan untuk melihat yaitu kekuasaannya Allah, melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulul albab adalah mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berpikir untuk memahami yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ulul albab. Dengan berzikir, dengan berfikir, maka dia akan senantiasa hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita hidup di dunia jangan bergantung kepada makhluk. Jangan bergantung terhadap sesuatu yang akan rusak. Makhluk itu kan semuanya rusak. Nanti kita akan kecewa nanti kita. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat kita untuk bergantung. Gantungkanlah diri kita kepada Allah. Gantungkanlah hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bergantung kepada makhluk, kecewa nanti. Ada orang yang bergantung kepada anaknya. Ada yang bergantung kepada pasangannya, suami bergantung kepada istri, istri bergantung kepada suaminya.
Tapi yang sering kita dengar itu kan orang tua biasanya bergantung kepada anak. Dia sekolahkan anaknya, dia didik anaknya pandai, pintar dan lain sebagainya. Dia berharap apa? Ini nanti kalau sudah saya tua, saya bisa ngenger padanya, apa itu? Bisa ikut, bisa akan dirawat olehnya. Maka bergantung yang seperti ini sepertinya benar, seperti apa? Salah itu. Bergantung kepada anak. Walaupun sudah dididik dengan hebat dan lain sebagainya, anak bukan tempat kita untuk bergantung. Nanti kecewa. Sudah dididik hebat, menjadi orang yang hebat, ternyata apa? Anak meninggal duluan daripada orang tuanya. Maka hati-hati kita kalau bergantung jangan kepada anak. Wah, ini anak saya, ini saya sekolahkan tinggi-tinggi ini. Ya, nanti biar saya bisa bergantung kepada anak, diurus oleh anak dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena bisa jadi anak sudah sukses. Ketika sukses diambil duluan oleh Allah. Dan ini nggak sedikit. Ya. Anak lebih duluan meninggal daripada orang tuanya. Maka kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendidik anak bukan ingin bergantung kepada anak, bukan. Kita itu mendidik anak karena apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita tuanya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sekolahkan, kita didik dengan baik apabila kita niatnya benar. Nanti memang anak bisa mengurus orang tuanya. Yang menjadikan anak itu berbakti kepada orang tua kan Allah juga. Maka kita di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita. Khususnya para ulul albab, dia tentunya paham benar bahwa hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Maka anak juga sebagai ujian, harta juga sebagai ujian. Ada orang yang bergantung terhadap harta, ada. Maka banyak ayat di dalam Al-Quran. Saya contohkan di dalam surah Al-Anfal yang sangat banyak terulang-ulang ayatnya. Surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Surah Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ini nasihat-nasihat Allah untuk orang-orang yang beriman itu. Ya, nanti surat At-Taghabun ayat 14-15 banyak ini ayat-ayat ini. Allah firmankan, kita diingatkan oleh Allah bahwa anak, ya, harta ujian, termasuk pasangan kita ujian, istri atau suami ujian. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-28 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Wa'lamu, dan ketahuilah, jangan sampai kita nggak tahu, berarti kan ketahuilah. Annama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya apa? Hartamu, anakmu itu adalah ujian, fitnah. Ujian, anak sebagai ujian, harta sebagai ujian. Namun ujian bukan sesuatu yang buruk. Ujian itu adalah yang baik. Ujian adalah baik. Kalau kita bisa menjalani ujian itu. Ini. Maka Allah siapkan. Annallaha indahu ajrun 'adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah siapkan itu pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi kalau kita itu diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa itu. Kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, pahala yang besar. Manfaatnya luar biasa. Sama juga kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, tentunya dia tidak akan terlena dengan hartanya. Apabila diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, justru harta itulah digunakan untuk mendekatkan
dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang kafir. Mereka tenggelam dengan dunia. Mereka tenggelam dengan harta kekayaannya. Maka para ulul albab tidak pernah tenggelam dengan dunia ini. Maka harta anak adalah fitnah, ujian. Dan tentunya ini adalah ujian, berarti apabila orang diuji oleh Allah SWT, lulus dalam ujiannya, maka dia mulia di Allah. Diberi harta, diberi anak, tetap mulia di Allah. Dan semua manusia kan pengennya punya, kita punya anak, punya pasangan, punya harta. Tapi ingat tuh, harta itu semuanya adalah ujian. Maka apabila kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, luluslah kita terhadap ujian. Harta, anak, ujian. Kita diingatkan kembali di dalam surat At-Taghabun yang kita baca dalam salat tadi, surat At-Taghabun. Di dalam surat At-Taghabun ada ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hei orang-orang yang beriman, yang senantiasa dinasihati oleh Allah adalah orang yang beriman. Enggak ada Allah menasihati orang kafir, kan enggak ada. Orang kafir enggak percaya sama Tuhan. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwaj, sesungguhnya, pada sesungguhnya, inna min azwajikum, sesungguhnya istri kalian, pasangan kalian itu, wa auladikum, termasuk anak-anak kalian, bisa ada menjadi musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Banyak sekarang itu kita lihat pasangan malah jadi musuh. Anak, ada yang kadang-kadang orang tua berantem sama anak, sering saya menemukan. Malah ada menantu kadang-kadang berantem sama mertua. Ya Allah, itulah Allah sudah ingatkan. Kita mempunyai anak, kita mempunyai pasangan, ingat juga di situ. Nah, itu juga ujian. Nah, kalau kita bisa menjalankan dengan baik, ya luar biasa. Pahalanya, manfaatnya. Jadi sesungguhnya pasangan kalian ataupun anak kalian itu bisa juga menjadi musuh buat kalian. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka maafkanlah dia, berbuat santunlah kepadanya, tetap berbuat baik padanya, dan mohonkan ampun kepada Allah dia. Nanti kalau kita senantiasa berbuat baik, tetap berbuat baik, mohonkanlah kepada Allah. Inilah orang yang bergantung kepada Allah, senantiasa yang diharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha mengampun. Nanti insya Allah apa? Di dalam hidup kita senantiasa akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya bergantung kepada Allah. Ada pasangan, ada anak, walaupun bisa jadi mungkin dia berani sama dengan orang tuanya, kita serahkan kepada Allah. Tetap kita harus memaafkan, tetap kita baik kepadanya, dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Nanti semuanya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa merubah anak kita sebetulnya Allah. Maka kita diingatkan oleh Allah, bergantunglah hanya kepada Allah, jangan bergantung kepada makhluk. Kita nanti akan kecewa kalau bergantung. Maka tugas kita kalau punya anak, didik dengan baik. Ini menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik dengan baik. Kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, manfaatnya juga luar biasa. Karena apa? Sebagai ujian dari, kalau sudah ujian, pasti Allah akan berikan nanti.
pahala yang luar biasa. Maka diteruskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun alim. Hampir mirip ayatnya. Sesungguhnya, pakai sesungguhnya lagi. Hartamu, anakmu, sungguh-sungguh ada sebagai fitnah, sebagai ujian. Wallahu indahu ajrun alim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kalau kita mempunyai anak, kita mempunyai pasangan, kita mempunyai harta, apabila kita lulus untuk menjalaninya amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pahalanya adalah luar biasa. Maka dari itu ayat ini mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, kalian harus bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mau menggunakan hati, senantiasa ditautkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakan akal untuk memahami yaitu ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang sebagai tanda-tanda kekuasaannya Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, para ulul albab. Kenapa ini kok Allah firmankan seperti ini? Tentunya kadang-kadang kita itu lupa tentang yang diciptakan oleh Allah, manfaatnya untuk apa. Kenapa? Karena ketika kita lahir sudah tahu, oh ada langit, ada bumi. Jadi seperti apa? Biasa-biasa saja. Ya kalau contoh Bapak Ibu seumpama mempunyai rumah yang sangat luas, halamannya luas, ya, halamannya luas. Ketika pagi sampai sore nggak ada apa-apa. Suatu saat di pagi harinya ketika kita bangun tidur tahu-tahu kok ada tenda di situ. Nah, pasti akan mengatakan, siapa yang mendirikan tenda ini? Nah, pasti seperti itu. Pasti dia akan mencari tahu. Karena apa? Sebelumnya ada, lalu ada. Tapi kalau ketika kita sudah lahir ada tenda di situ, nggak pernah bertanya ya. Sama dengan kita ini loh. Ketika kita sudah lahir kan sudah lihat langit, di atas ada langit, yang kita pijak bumi. Sehingga sepertinya apa? Nah, sepertinya biasa-biasa saja kan begitu. Sedangkan itu semuanya Pak, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dengan kita melihat langit tanpa tiang, kita melihat bumi, disebut samawat, berarti kan langit-langit, ada 7 lapis langit. Ini kalau kita mau memahami Allah menciptakan ini, pasti kita akan senantiasa Pak, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bumi senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita senantiasa berpikir segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita ini senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha sempurna. Lalu kita akan senantiasa bertanya, siapa ini yang menciptakan langit dan bumi? Kita akan menjawab, oh ini Allah yang menciptakannya. Sehingga senantiasa dia akan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, jangan lagi bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Gak boleh. Nanti, oh kita lihat langit, ya Allah, ada matahari bersinar, siapa itu yang menciptakan matahari? Allah. Lalu bertanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Gak boleh pertanyaan itu. Kenapa? Kalau sudah kita menyebutkan Allah, Allah itu kan maha sempurna. Udah selesai. Nanti kalau masih ada lagi pertanyaan setelah itu, siapa yang menciptakan Allah? Berarti Allah gak sempurna itu. Makanya pertanyaan itu gak boleh dibuat bertanya siapa yang menciptakan Allah. Karena apa? Allah itu maha sempurna. Maha sempurna Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya Allah itu siapa? Pertama kali ayat turun sudah bisa menjawab Ibu Bapak. Ketika ada pertanyaan Allah itu siapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Tuhan itu siapa sih Tuhan itu? Alladzi khalaq. Tuhan itu yang mencipta, itu namanya Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan kok nggak bisa mencipta, itu bohong. Karena dulu Fir'aun juga ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan yang paling tinggi. Ketika Fir'aun disuruh mengakui, wahai Fir'aun, beranilah engkau mengakui bahwa matahari itu engkau yang membuatnya. Oh, ternyata nggak berani juga. Makanya siapa yang disebut dengan Tuhan adalah yang mencipta, itu namanya Tuhan. Allah itulah yang mencipta. Maka inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil lail wan nahar. Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Nah, ini. Dan juga menggantikan malam dan siang. Dalam Al-Quran disebutkan malam dan siang. Jadi hari itu sebetulnya dimulai malam apa siang? Kalau di dalam Islam hari itu dimulai dari malam, itu maghrib itu malam itu. Tapi kalau kita kalender Masehi kan hari itu dimulai jam 12 malam. Itu pertengahan malam kalau kita. Ya. Jadi kalau hari dimulai apa? Dari malam maghrib itu. Maghrib ke siang, nanti malam lagi. Nah, itu. Makanya biasanya kita sering menyebutkan malam Ahad. Nah, dimulai dari malam. Maka ayat ini juga sama disebutkan. Ya. Waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, ini. Maka siapa yang disebutkan ulul albab, lalu diteruskan ayatnya ini. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi para ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang-orang yang cerdas. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya siapapun yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Karena apa? Yang diingat Allah, kita bergantung kepada Allah, akan menjadikan tenang di dalam hidupnya. Sehingga apabila orang itu sudah mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Kalau kita itu senantiasa diingat, diperhatikan oleh Allah, dapat rahmat kasih sayangnya Allah, pasti tenang di dalam hidup kita. Maka di dalam surah Al-Baqarah 152 Allah firmankan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun." Wadhkuruni, fadhkuruni, maka ingatlah kepada, maka aku akan ingat kepada. Jadi kalau kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan senantiasa ingat kepada kita. Allah ingat kepada kita, bagaimana maksudnya? Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Maka orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dijamin hatinya akan senantiasa tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan senantiasa menjadi tenang. Orang yang senang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tenang di dalam hidup. Maka para ulul albab senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyaman,
baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring. Dan itulah keadaan manusia. Biasanya kalau nggak berdiri, duduk. Kalau nggak duduk, berbaring. Kalau berdiri, tumpuannya kaki. Kalau duduk, tumpuannya pinggang. Kalau berbaring, biasanya tumpuannya badan. Itulah manusia yang dilakukan. Ada juga mufassir yang menjelaskan dalam waktu berdiri, dalam waktu menjadi orang yang hebat. Ketika mereka menjadi orang yang berbaring, ketika dia mungkin menjadi orang yang saat itu mungkin sedang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Sebetulnya kalau disebutkan qiyamau wa qu'udaw wa ala junub, dalam keadaan apapun kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan menjadi orang yang sukses, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sukses juga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sukses juga tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tetap kita berzikir kepada Allah seperti zikir kita itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah di ujungnya diakhiri alhamdulillah ala kulli halin. Aku memuji Allah dalam setiap keadaan. Wah ini. Jadi kalau kita itu memuji Allah, enggak pas kita menjadi orang yang sukses aja, enggak. Kapanpun kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi selain dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka senantiasa memikirkan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi ini. Lalu setelah itu dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah yang kau ciptakan ini adalah sesuatu yang sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan manfaat kepada kita. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah untuk kita. Enggak ada yang sia-sia, tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi jangan kita mengatakan, oh ini sesuatu yang tidak ada gunanya. Kenapa sih Allah kok menciptakan lalat itu? Bisa jadi kita mungkin ngomong lalat gak ada gunanya. Ya. Jangan kira lalat itu gak ada gunanya. Allah ingin merendahkan orang yang sombong bisa juga lewat lalat. Ya. Dengan lalat itu mudah sekali untuk nempel di bibirnya orang yang sombong. Lalat itu. Ya. Maka dari itu segala yang diciptakan oleh Allah itu enggak ada yang batil, tidak. Semua tidak ada yang sia-sia, tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Peliharalah kami dari api neraka. Jadi sebetulnya apa yang diinginkan para ulul albab tadi? Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berpikir memahami tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang diinginkan dia adalah ingin sekali agar tidak nanti tersentuh oleh api neraka. Karena dengan berzikir, dengan berpikir mereka akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengagungkan Allah berarti apa? Orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada orang yang senantiasa taat kepada Allah, pasti akan apa? Jauh daripada api neraka. Maksudnya ayat seperti ini. Kita mengagungkan Allah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau ada orang yang taat kepada Allah, itulah sebetulnya orang yang berakal itu. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka akan senantiasa mengagungkan Allah, mentaati Allah. Maka orang yang mentaati Allah disebut orang yang berakal. Rasulullah menyebutkan, ya ibna Adam, ati rabbaka tusamma aqilan wala taksihi fatusamma jahilan. Wahai anak cucu Adam, ati rabbaka, taatilah Tuhanmu. Ati rabbaka, taatlah kepada Tuhan. Fatusamma aqilan, maka kalian akan disebut orang yang berakal. Wala taksihi fatusamma jahilan. Dan jangan sekali-kali kalian mendurhakainya. Makanya kalian akan disebut yaitu jahilan. Orang yang jahil, orang yang bodoh, gak mau menggunakan akalnya. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menggunakan akalnya. Ia berzikir, ia berfikir, lalu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Maka kalau ada orang yang tidak mau menggunakan akalnya, dia tidak disebut manusia. Ada ayatnya kan? Kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 179 itu, udah disediain malah oleh Allah. Ada orang yang diancam neraka jahanam. Walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami telah sediakan jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Gak semua manusia yang disiapkan jahanam. Maka surat Al-A'raf 179 ini gak semuanya yang disediakan jahanam. Jahanam disediakan oleh siapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ini Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Walahum adhanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami isi neraka jahanam itu nanti dari golongan jin dan manusia. Jin yang bagaimana? Manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia diberikan hati oleh Allah tapi tidak digunakan untuk memikirkan akhirat. Yang dipikirkan duit saja, dunia saja. Mau tidur mikir duit, bangun tidur mikir duit, siang mikir duit. Itu. Kalau yang dipikir duit terus, jahanam itu Pak. Kalau yang dipikir duit terus, nggak pernah berpikir tentang akhirat, nggak untuk akhirat, jahanam itu. Sholat nggak mau, ada perintah puasa nggak mau menjalankan, jahanam itu. Jadi yang dipikir hanya dunia, jahanam. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia dikasih mata oleh Allah, mata ini. Tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bersama dengan ayat ini. Kita diberikan mata oleh Allah. Walahum azan maksudnya telinga, kuping. La yasma'una biha. Tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak pernah dipakai untuk ngaji. Makanya orang itu kalau nggak pernah diperdengarkan untuk pengajian ayat-ayat Allah. Kalau ada ulama menyebutkan kok 40 hari nggak pernah meninggalkan nasihat, mendengarkan nasihat. Nggak pernah dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nggak dipakai untuk mendengarkan pengajian atau ngaji. Itu biasanya apa? Mereka nanti hatinya akan menjadi keras. Hati itu kalau sudah keras, lebih keras daripada batu.
Jadi kalau telinga ini nggak pernah diperdengarkan untuk kebaikan-kebaikan, hati ini akan menjadi keras. Nah, kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Al-Qur'an. Hatinya keras, lebih keras daripada batu. Jadi maka kita gunakan telinga kita ini untuk ngaji, untuk biar apa? Hati kita ini menjadi lembut, mudah. Kalau mereka itu mendengar nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang punya hati, tidak pernah memikirkan untuk akhirat, punya mata tidak pernah dipakai untuk melihat tanda dan kesukaan Allah Subhanahu wa taala, punya telinga tidak pernah untuk mendengar dia itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti al-an'am, seperti sapi, seperti kerbau. Bapak kan pernah lihat sapi, kerbau. Jadi kalau kita nuntun sapi, kalau ibu, bapak ya, ada orang nuntun sapi di tengah jalan, sapinya di tengah jalan dituntun. Kalau ada klakson mobil, kira-kira sapinya dengar nggak, bapak ibu? Ada klakson mobil, dengar kan? Tapi mau minggir nggak? Kan nggak mau minggir. Itulah sapi. Ada orang yang kadang mendengar perintahnya Allah, tapi nggak mau menjalaninya perintahnya Allah. Nah, itu namanya apa? Seperti tadi, seperti sapi tadi, kal an'am. Ulaika kal an'am. Bahkan apa? Balhum awal, lebih sesat daripada binatang ternak tadi. Itulah Allah kalau mengibaratkan. Jadi kalau manusia itu tidak mau menggunakan akalnya, maka juga nggak disebut manusia, seperti binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang tidak mau menggunakan akalnya, tidak mau menggunakan hatinya untuk senantiasa dipakai untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tentunya tidak akan selamat daripada api neraka. Sehingga para ulul albab ia gunakan segala sarana yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah, biar apa? Tidak tersentuh oleh api neraka. Maka berikutnya juga ayat disebutkan doa juga di sini yang sama, pengen apa? Dijauhkan daripada api neraka juga. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau man tudkhilin nar. Sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan dalam neraka itu faqad ahzaitah, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itulah yang hina. Di dalam neraka kan hina. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina mereka itu, hina. Senantiasa mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, hina. Apabila mau berteriak-teriak terhadap orang-orang yang penduduk surga, ia menginginkan pertolongan kepada penduduk surga, boleh enggak penduduk surga menolongnya? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, nanti penduduk neraka itu bisa teriak-teriak terhadap penduduk surga. Jadi Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Wa naza ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Penduduk neraka berteriak-teriak kepada penduduk surga, an afidu, tuangkanlah sedikit air, saya jadi kehausan atas kami, berikanlah aku air sedikit, atau rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta air, minta rizki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi qalu, penduduk surga menjawab, inna harramahuma. Innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keduanya. Kalau mereka minta minum, meminta air atau minta rezeki yang telah diberikan oleh Allah untuk orang-orang ahli surga, itu haram alal kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, ini juga doa agar tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias tidak tersentuh oleh api neraka. Jadi orang yang berada di dalam neraka adalah orang yang hina, tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hina, semuanya hina. Ya. Dan ujung ayatnya wa maliz zalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu min ansar, ada yang bisa menolong. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan siksaan, siapa yang bisa menolongnya? Tidak ada yang bisa menolongnya. Maka dari itu ayat ini kaitannya dengan ulul albab. Maka mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hebat, orang-orang yang ulul albab, yang senantiasa menggunakan hati. Kita punya hati ini, kita gunakan hati kita ini untuk senantiasa kita tautkan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akal kita juga kita gunakan untuk memahami segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujungnya orang yang senantiasa mengagungkan Allah hanya bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 3 ayat ini mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam hidup kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan orang-orang yang senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia di dunia kita, bahagia di akhirat kita. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.